Baru-baru ini sebuah berita datang dari kapal Pertamina Prime milik PT Pertamina International Shipping atau disingkat PIS yang sempat dicegat aktivis Greenpeace di lepas pantai Denmark, Kamis pekan lalu, tanggal 31 Maret 2022, telah kembali berlayar. Berdasarkan pantauan bisnis dari situs vesselfinder.com, kapal tanker tersebut kini telah berlayar dengan kecepatan 15 knot dan berada di 97 km di lepas pantai Amsterdam, Belanda atau 61 mil di lepas pantai Norwich, Inggris. Kapal Pertamina Prime adalah kapal kedua PT Pertamina International Shipping yang pembangunannya dimulai sejak tahun 2019. Kapal ini merupakan kapal single crew driven single deck tipe crude oil tanker dengan panjang 330 meter dan draft 21.55 meter. Kapal tanker Pertamina Prime adalah salah satu kapal yang dicegat Greenpeace pada Kamis pekan lalu. Selain Pertamina Prime, aktivis lingkungan tersebut juga mencegat tanker Sea Oats yang tiba di Rusia. Dilansir dari situs resmi Greenpeace, Sea Oats membawa minyak sebesar 100.000 ton asal Rusia. Greenpeace memblokade Sea Oats dan Pertamina Prime karena akan melakukan transfer minyak asal Rusia tersebut. Kepala Greenpeace Denmark, Søren Skeller, mengungkapkan alasannya memblokade kapal tersebut untuk mencegah masuknya uang ke Rusia melalui penjualan bahan bakar fosil. Jelas bahwa bahan bakar fosil dan uang yang mengalir ke dalam negara Rusia adalah akar penyebab krisis iklim, konflik, dan perang yang menyebabkan penderitaan besar bagi orang-orang di seluruh dunia. Pemerintah seharusnya tidak memiliki alasan mengapa mereka terus membuang uang ke bahan bakar fosil yang menguntungkan segelintir orang dan memicu perang sekarang di Ukraina. Jika kita ingin berdiri untuk perdamaian, kita harus mengakhiri ini dan segera keluar dari minyak dan gas, papar Skeller, dilansir dari situs resmi Greenpeace, Senin, 4 April 2022. Menurut pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi, Pertamina seharusnya menyediakan buffer stock sebagai cadangan untuk mencegah kelangkaan BBM jenis Pertalite. Untuk memperoleh buffer stock tersebut, menurut Fahmi, Pertamina perlu menambah impor BBM dari berbagai negara. Akan tetapi, kondisi geopolitik negara asal impor BBM perlu menjadi pertimbangan. Melihat kasus dicegatnya kapal Pertamina oleh Greenpeace, ini harus menjadi pelajaran bahwa jangan sampai Pertamina mengimpor BBM dari negara yang berkonflik karena akan menyebabkan keterlambatan pengiriman dan hambatan lain termasuk reaksi dunia internasional yang akan berpengaruh kepada cost. Terang Fahmi kepada Bisnis, Senin, 4 April 2022. Adapun stok Pertalite nasional hingga 27 Maret 2022 berdasarkan data Pertamina adalah 1,16 juta kiloliter atau disingkat KL, sehingga dapat bertahan hingga 15,7 hari ke depan. Stok tersebut merupakan akumulasi stok pada terminal BBM, kilang, dan in-transit kapal. Itulah sedikit kasus pencegatan kapal Pertamina Prime oleh aktivis Denmark. Apa tanggapan kalian? Silakan diskusi di kolom komentar di bawah. Terima kasih yang sudah menonton.